Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue Hendita di Trisul channel edukasi kripto terbaik bagi calon miliarder kripto masa depan. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan bahas Shiba Inu token, teman-teman. Kenapa kita bahas Shiba Inu token? Pertama, teman-teman banyak yang request, terutama teman-teman Shiba Army ya. Dan yang kedua, harga Shiba Inu naik sampai harganya 2 kali lipat, teman-teman, hanya dalam 1 hari. Nah, jadi sekarang mari kita cari tahu kenapa penyebab si harga Shiba Inu ini bisa naik dan apakah harga Shiba Inu ini masih bisa naik lebih tinggi lagi dan layak diinvestasikan atau enggak. Oke, jadi untuk menjawab semua pernyataan itu, mari kita lakukan riset bersama dan kita langsung menuju aja ke laptop. Oke teman-teman, jadi kita lakukan riset bersama-sama ya teman-teman. Jadi sekalian teman-teman belajar, teman-teman juga bisa tahu cara alur gua untuk menganalisis kenapa suatu koin itu harganya bisa naik dan juga memprediksi harga ke depannya ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama kita lakukan ya seperti biasa teman-teman, kita lihat dulu ke coinmarketcap.com. Kita lihat dulu kondisi market ya. Dan kalau teman-teman lihat di kondisi market, ini harga Bitcoin itu ya sudah mencapai $49.000 ya. Ya seperti yang teman-teman tahu, di tanggal 1 Oktober kemarin harga Bitcoin itu kurang lebih ada di 40 ribuan teman-teman. Tapi tiba-tiba ke pump dalam 1 hari, bahkan kurang lebih dalam 1 menit ya teman-teman, harganya tiba-tiba naik ke 48.000. Dan menurut gue itu gila banget, artinya di bulan Oktober ini sudah diawali dengan pump gila-gilaan. Dan sekarang setelah 5 hari lewat, itu harga Bitcoin masih tetap naik terus ya teman-teman. Koreksinya ke bawah juga nggak begitu dalam. Yang berarti ini menunjukkan kalau harga Bitcoin ini masih akan bisa naik teman-teman ya. Dan kalau teman-teman ingat, prediksi yang paling terkenal soal ini adalah di Twitter ya teman-teman, dari si Plan B ini. Dia pernah bilang kalau Agustus itu harganya di atas 47.000 untuk Bitcoin, September di atas 43.000, dan bener ya kemarin kurang lebih ada di 43 ribuan dolar. Dan next target di Oktober katanya bisa 63.000 dolar, dan November $98.000, Desember $135.000. Wow, jadi kalau kita beli sekarang itu naiknya kurang lebih 1,5 kali lipat, 2,5 kali lipat di akhir tahun ini ya. Wah, gila banget sih. Tapi prediksi ini kita nggak ada yang tahu ya apakah ini benar atau enggak, dan bahkan gue pun sebenarnya agak ragu kalau Bitcoin bisa mencapai $135.000 di tahun ini teman-teman. Karena memang terlalu cepat ya. Kalau misalnya 5 tahun lagi itu menurut gue masih mungkin. Menurut gue agak susah lah, tapi gak menutup kemungkinan kalau ini bisa aja terjadi teman-teman. Apalagi kalau kita lihat di Oktober ini diawali dengan pump yang gila-gilaan teman-teman. Baru juga sehari udah di pump sekitar $8.000. Ini gila banget ya teman-teman. Nah, itu untuk ke depannya teman-teman. Ya teman-teman bisa percaya dengan prediksi ini, bisa juga enggak, itu terserah teman-teman ya. Pastinya kita harus pantau market terus ya. Oke, dan sekarang kita coba lihat Shiba Inu ya teman-teman. Nah, Shiba Inu sendiri sebenarnya udah naik ke peringkat ini ya 35. Dan kalau teman-teman lihat 1 minggunya perubahan harganya itu sekitar 80%, dan kalau 1 harinya itu sekitar 52% ya teman-teman. Jadi memang gila banget kalau teman-teman lihat ya. Di sini peringkatnya, bahkan kalau teman-teman ingat itu kemarin ada di peringkat 45 besar, sekarang udah naik 34. Wow, jadi hanya dalam beberapa hari bisa naik 11 peringkat di coinmarketcap.com. Dan kalau teman-teman lihat nih grafiknya kan gila naik banget ya teman-teman. Kalau kita lihat 1 minggunya pun, wah ini gila lagi naik-naiknya banget juga teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingat ya, Shiba Inu kan sebenarnya sudah pernah gue prediksikan kemarin ya, sebelum pump yang pertama. Jadi kemarin ketika mau listing di Coinbase, gue udah bilang kalau dia akan kena pump, dan juga Elon Musk nge-tweet tentang Shiba Floki. Dan menurut gue ada kemungkinan untuk di pump. Dan buat teman-teman yang udah beli ketika gue anjurkan waktu itu, udah naik sekitar 49% atau 50% ya teman-teman. Jadi langsung naik jadi 1,5 kalinya ya teman-teman. Tapi memang setelah itu kan harga kripto jatuh dan akhirnya turun terus ya teman-teman. Bisa sampai kembali ke harga semulanya ya, udah deket-deket harga semula teman-teman. Nah, tapi teman-teman bisa lihat nih, pump yang kali ini itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pump yang sebelumnya. Kurang lebih kenaikannya bisa sampai ini ya, kalau kita hitung dari sini nih ya, start di 4 Oktober ya. Nah, ini kurang lebih di 85% teman-teman. Itu kurang lebih 2 kali lipatnya dari pump kemarin ya. Jadi pump yang kali ini tuh lebih gila. Jadi menurut gue ini penting banget ya untuk kita cari tahu kenapa sih si Shiba Inu ini bisa naik. Jadi kita tuh bisa menentukan teman-teman, apakah kita harus masuk sekarang atau kita harus menunggu dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya
penyebabnya ini adalah fundamental yang kuat, berarti kedepannya akan naik terus teman-teman. Tapi kalau penyebab fundamentalnya ya cuma karena dipom-pom doang, menurut gue itu kurang bagus. Dan dari teman-teman sebenarnya udah banyak yang bilang ke gue, oh ini Shiba Inu tuh naik karena ada Robinhood lah, ada NFT lah, atau burn token lah. Nah, sekarang kita coba kaji satu persatu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, pertama kali kita bisa lihat ke Twitternya Shiba Inu. Biasanya di sini ada hal yang paling update teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat di sini, Shiba Inu melakukan retweet ya tentang Shibarium. Di mana Shibarium berarti proyeknya sudah mulai dicanangkan kembali ya, disunduh lagi sama si Shiba Inu, dan juga di sini udah ada token NFT ya teman-teman, disunduh lagi. Apakah ini adalah berita fundamental yang bagus? Tentu bagus teman-teman ya. Kalau misalnya ada update tentang upgrade yang akan terjadi nanti, itu akan selalu bagus untuk si Shiba Inu menurut gua teman-teman ya. Apalagi Shiba Army pasti akan menunggu sampai fundamental Shiba Inu bener-bener bagus. Nah, tapi kalau teman-teman lihat ya di sini, ini kan 15 jam yang lalu. Berarti kan sebenarnya sudah pump dulu baru ada beritanya tiba-tiba seperti ini. Jadi menurut gua apakah NFT penyebabnya? Bukan. Apakah penyebabnya adalah update Shibarium? Menurut gua juga bukan ya, teman-teman. Ya, ini cuma disunduh lagi karena harga Shiba Inu lagi naik, teman-teman. Jadi kelihatannya kayak, oh ini penyebabnya gitu, fundamental yang bagus. Menurut gua, bukan ini, teman-teman. Ya. Dan yang kedua, kalau misalnya kita lihat nih, ke bawahnya, terakhir tweet ya di tanggal 25 September ya, oleh Satoshi Kusama. Dan di sini makin ke bawah ya, kita nggak melihat update-update terbaru, kurang lebih harusnya di tanggal 3 Oktober, 2 Oktober, atau 1 Oktober nggak ada. Jadi bulan Oktober ini yang paling baru ya di sini. Jadi masih belum ada berita yang valid lah kalau menurut gue ya, kalau kita lihat ke Twitter ini. Terus kalau misalnya kita lihat ke ini, ke Satoshi Kusama juga sama ya. Di sini dia ada melakukan post tentang Robinhood. Ya, seperti yang teman-teman tahu, kalau teman-teman udah ngikutin video Shiba Inu gue sebelumnya, gue udah bilang kalau di Oktober ini udah ada rumor-rumor kalau Shiba Inu akan listing di Robinhood ya. Nah, buat informasi buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum tahu Robinhood itu apa, Robinhood itu ini adalah salah satu exchanger yang besar, teman-teman. Seperti kalau kemarin udah listing di Coinbase, jelas pasti akan membuat si Shiba Inu ke pump. Ini juga sama, kalau udah listing di Robinhood, kemungkinan besar akan di pump juga, teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat ya, si Robinhood ini usernya itu banyak banget ya, huge lah bisa dibilang, udah gede perusahaannya. Ini di tahun 2020 aja udah ada 13 juta customer atau users ya. Dan di 2021 ini kurang lebih ada di 31 juta users. Ini naik 3 kali lipatnya ya, wow. Dan menurut gua kalau listing ini beneran bisa menaikkan harga si Shiba Inu. Tapi beneran nggak sih sebenarnya ini gara-gara Robinhood? Setelah gua cari-cari tahu sebenarnya nggak ada berita yang bener-bener resmi ya. Gue cuma nemu berita inilah yang paling bagus. Shiba Inu coin the pump rise. Robinhood make ship fly, titik. Nah, kita coba baca, dan gue pikir beneran gitu Shiba Inu udah listing di Robinhood. Tapi ternyata setelah gue baca, yes, Shiba is ready to arrive on Robinhood. Jadi, ya Shiba itu siap, jadi belum listing. The news began to circulate again yesterday afternoon, driven by newspaper which, however, have not always provided proof reliable. Jadi bahkan dia malah ngutip dari koran atau berita yang belum terbukti kebenarannya, teman-teman. Ya, tapi dia bilang, however, as happened with the listing on eToro, we put our face to it and also taking advantage of some research channel. Jadi, ya walaupun dia bilang gak ada berita yang bener-bener terbukti sih kalau Shiba Inu udah listing di Robinhood, tapi dia tetap aja bahas gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah penyebabnya karena listing di Robinhood, ya belum ya teman-teman. Ya, walaupun banyak yang bilang, tapi belum teman-teman. Jadi ini beritanya juga bahkan teman-teman bisa baca di sini ya enggak gitu. Dia cuma ngebahas ini karena memang karena Shiba Inu lagi ke pump. Jadi kebalik ya, bukan karena listing di Robinhood jadi naik, tapi karena udah naik jadi kita bahas-bahas rumor Robinhood lagi gitu. Menurut gue ini belum ya. Kita memang harus tetap ngikutin apakah si Shiba Inu ini akan listing di Robinhood atau enggak gitu. Karena itu jelas akan menaikkan harga Shiba Inu. Tapi untuk yang kemarin naik 85%, itu menurut gue bukan karena ini penyebabnya ya teman-teman. Ya itu kalau menurut gue ya teman-teman. Lalu kalau misalnya gue lihat lagi di sini, gue menemukan berita yang menurut gue paling rasional dan juga paling masuk akal ya. Ini adalah Shiba Inu coin melonjak drastis usai Elon Musk unggah foto anjing ras Shiba Inu di Twitternya. Nah teman-teman tahu lah kekuatan Elon Musk kalau misalnya dia udah ngepost
foto anjing atau pokoknya tentang Shiba Inu ya pokoknya, ya kemungkinan besar harga Shiba Inu itu akan naik ya. Atau enggak semua koin Shiba atau Dogecoin teman-teman. Itu memang kekuatannya si Elon Musk. Dan menurut gue itu lebih provable bahkan ya. Dan kalau kita lihat di sini, menurut gue ya di sini nih teman-teman bisa lihat juga di sini ada berita dari luar negeri juga. Why is Shiba Inu going up? Ternyata Elon Musk itu sudah melakukan tweet Floki Frank Papi di tanggal 4 Oktober, teman-teman ya. Artinya apa kalau di tanggal 4 Oktober? Ya artinya kan itu sebelum PAM ya. Dan jam 8 pagi. Kalau teman-teman ingat tadi jam berapa nih? Jam 9 pagi itu belum ke PAM. Tapi ketika nih ya, kita lihat nih, ketika udah Elon Musk nge-tweet itu langsung naiknya gila-gilaan, teman-teman. Jadi bisa gue simpulkan teman-teman kalau dari pendapat gue dan analisis gue ya, yang udah kita lakukan bersama-sama ya teman-teman, kan teman-teman bisa nilai sendiri. Menurut gue yang paling besar kemungkinannya itu adalah akibat si tweetnya Elon Musk. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain, kalau misalnya mungkin gue salah, ya namanya juga ini kan analisis ya, pendapat pribadi masing-masing. Kita saling diskusi aja teman-teman ya, kita saling bagi-bagi ilmu, kita bisa saling sharing teman-teman. Karena di sini nggak ada yang lebih tahu menurut gua ya. Kita nggak ada yang benar-benar bisa prediksi masa depan. Yang pastinya kita bisa saling berbagi informasi supaya kita bisa prediksi harga kedepannya dengan lebih tepat teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau menurut gue itu kemungkinan paling besar kalau misalnya dibilang Robinhood atau burn token ya. Burn token juga menurut gue itu Shiba Inu udah sering melakukannya loh teman-teman, kalau teman-teman ngikutin tweetnya. Menurut gue juga bukan, dan peluncuran NFT juga sebenarnya peluncuran NFT itu udah dari 1 bulan yang lalu nih. Ini bahkan nggak menaikkan harga Shiba Inu ya teman-teman waktu 1 bulan lalu. Jadi kalau menurut gue tetap tweet Elon Musk yang paling bagus, yang paling kuat. Kalau penyebab PAM ini adalah akibat tweet Elon Musk, bukan fundamental yang cukup kuat ya, ini kan bahkan nggak jelas ya. Cuman Floki Frank Papi, bukan ngomong Shiba Inu akan naik, nggak gitu ya, nggak hashtag Shiba Inu. Menurut gua, kenaikannya ini agak cukup berbahaya ya teman-teman, karena dia kemungkinan besar akan koreksi cukup dalam sebelum dia melanjutkan kenaikannya lagi. Maksudnya gimana tuh sebelum melanjutkan kenaikannya lagi ya? Karena kan teman-teman tahu ya, kita menunggu update Shibarium, kita menunggu update rilis di Robinhood. Kalau misalnya beneran listing di Robinhood dan juga Shibarium udah keluar, kemungkinan besar memang akan di-pump. Shiba Army pun udah menunggu loh untuk hal-hal seperti itu. Nah, jadi menurut gua karena pumpnya sekarang itu akibat Elon Musk, kita nggak perlu panik teman-teman. Wah, gua harus beli sekarang nggak kok? Nah, menurut gua sih kita lebih baik menunggu koreksi teman-teman ya. Dan kalau gua hitung ya koreksinya itu bisa sampai sini nih. Ini kan kenaikannya segini. Menurut gua sih dia bisa turun sampai ke 50 sampai 60%. Seperti biasa ya Fibonacci. Menurut gua penurunannya bisa sedalam itu. Atau bahkan dia maksimal menurut gua bisa sampai ke 70% loh. Ya, kenapa? Karena dari pengalaman Shiba Inu yang sebelumnya. Seperti yang kemarin ya, teman-teman, ini kan dia listing nih. Tapi kan habis itu turun. Iya, turun. Ada koreksi, kripto juga koreksi. Dan dia akhirnya turun banget nih. Dan penurunan Shiba Inu yang sebelumnya itu bisa sampai ke 65% ya, teman-teman. Jadi menurut gua sih, si Shiba Inu juga ini nggak menutup kemungkinan untuk turun sampai ke harga itu ya, teman-teman. Ke harga yang ini, 0,00099 dolar. Atau kalau misalnya teman-teman mau main aman ya bisa beli di antara 0,5 sampai 0,6 ini ya di sini. Kalau teman-teman mau beli, nah menurut gua di sini juga udah oke. Tapi kalau teman-teman mau tunggu lebih bawah juga boleh. Dan pertanyaannya nih mungkin yang sering banget teman-teman jawab, apakah sekarang itu adalah waktu yang tepat untuk masuk? Menurut gua sih memang harus tunggu turun ke bawah dulu. Tapi kalau dibilang waktu yang paling tepat ya kemarin teman-teman ketika gua ngebahas di sini. Ini kan harganya masih murah-murahnya ya. Sebelum naik nih, teman-teman yang udah beli di sini, udah nge-hold lama, dan akhirnya naiknya kalau teman-teman totalin ya, ini bisa sampai 130% loh teman-teman. Ya, ini gila banget loh makanya. Makanya ya, kalau ditanya waktu yang paling tepat ya kemarin sebenarnya. Tapi kalau sekarang buat teman-teman yang mungkin baru ketemu channel ini ya, baru melakukan analisis bersama, ya saran gue tetap teman-teman gak usah panik ketika ada pump. Teman-teman mendingan saran gue tunggu sampai turun dulu ya. Agak jenuh ke bawah lah teman-teman ketika dia nggak bisa tembus. Tapi kalau misalnya teman-teman nanya, wah tapi sekarang juga kayaknya nggak bisa turun ke bawah deh, susah deh. Ya itu juga bisa sih teman-teman. Teman-teman kalau misalnya mau masuk sebagian dulu juga boleh kok di sini. Ini kan udah kena supportnya, support Fibonacci, ini pas banget kan. Susah tembus kan. Ya bisa jadi setelah ini terus dia naik lagi juga bisa. Tapi kalau menurut gua sih karena nggak ada fundamental yang kuat, dia kemungkinan akan turun dulu ya teman-teman ya. Karena fundamentalnya menurut gue yang paling kuat itu yang tadi si Elon Musk nge-tweet. Jadi menurut gue sih
akan turun dulu. Nah, buat teman-teman yang masih ragu ya pusing, ya udah lebih baik teman-teman mendingan masuk sebagian dulu aja di sini. Ya, misalnya 20% udah masuk sekarang. Jadi teman-teman kalau naik juga teman-teman kecepatan profit. Tapi kalau turun teman-teman bisa serok lagi lebih banyak di bawah. Jadi teman-teman nggak nyesel lah. Naik turun teman-teman nggak nyesel. Saran gue sih seperti itu ya teman-teman untuk Shiba Inu. Nah mungkin itu aja sih teman-teman yang bisa gue sampaikan tentang Shiba Inu token ya. Semoga aja teman-teman suka dan semoga aja bermanfaat buat teman-teman. Yang pastinya di sini gue itu membantu teman-teman semua, kita bisa belajar bersama, kita bisa diskusi bersama, kita coba prediksi bareng-bareng Shiba Inu akan naik atau enggak. Gue cuman di sini ajak diskusi teman-teman, ajak berpikir dengan menggunakan logika ya, kita pikir bareng-bareng supaya kita bisa memprediksi dengan lebih tepat teman-teman. Pendapat apapun gue terima di sini, kalau teman-teman setuju juga boleh, kalau teman-teman gak setuju juga boleh ya. Yang penting di sini kita targetnya adalah belajar bersama, oke? Dan seperti biasa, kalau misalnya teman-teman udah mau investasi di Shiba Inu, ya teman-teman harus melakukan research sendiri dahulu ya, seperti biasa. Karena apapun itu investasinya adalah tanggung jawab teman-teman sendiri. Oke? Nah, thanks for watching. Kalau teman-teman suka dengan video analisis seperti ini, jangan lupa klik subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari gua. Gue Hendy Tan dan gua pamit dulu. Trade with Risu, tetap cuan!